Halo, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi sama saya Skatebike. Oke. Halo. Pagi menjelang siang ini saya mau ke Taman Anggrek. Biasa harus menunaikan ibadah. Bekerja adalah sebuah ibadah. Hari ini saya mau ngelesin lordes begitu. Jadi kita berjalan-jalan di hari Sabtu. Hari ini agak sepi kayaknya, tapi cuacanya cerah, terang benderang. Kita mau ngobrol soal apa ya? Saya itu masih belum dapat materi dan ide sih. Kira-kira apakah gerangan materi dan ide yang harus saya bicarakan? Oh iya, saya dapat inspirasi. Oke. Kita mau bicara saja dulu tentang pameran. Tentang pameran. Pasti sebuah kebanggaan dan sebuah kesenangan saat teman-teman berkarya dan bisa ikut serta dalam sebuah ajang pameran. Ya, bukan teman-teman, saya pun senang kalau bisa ikut pameran. Ada rasa kebanggaan tersendiri karya kita ikut pameran, apalagi lolos seleksi pameran. Oke. Pameran sebagai sebuah ajang promosi pelaku seni. Jadi kayak apa ya? Ya sebenarnya kayak inilah, marketing, salah satu bentuk marketing, tapi dalam karya seni. Sebenarnya hampir sama seperti mobil ikut pameran mobil atau pameran sepeda motor, atau ya hampir sama seperti itulah prinsipnya. Cuman yang membedakan kan bendanya saja yang dipamerkan. Ini mobil, yang ini yang dipamerkan adalah karya seni lah. Tentu sebuah kebanggaan bisa ikut pameran dengan segala macam keribetannya. Nah, bagaimana sih mengawali ikut pameran? Nah, ini juga penting untuk kita semua. Dulu saya juga bingung gimana sih awal ikut pameran. Kok bisa ikut pameran ini, pameran itu, dapat info ini, dapat info itu. Lah, ini dari pengalaman saya ya. Mungkin setiap orang akan punya pengalaman yang berbeda untuk ikut serta dalam sebuah pameran. Kalau saya dulu awalnya, karena mungkin zaman kuliah, kalau kuliah oke lah, ikut pameran bareng teman-teman segala macam seperti itu, digagas oleh kampus maupun oleh kelompok-kelompok kecil di kampus ya. Tetapi kita bicara di luar lingkup kampus, di luar lingkup pendidikan, pameran. Saya sarankan, saya pernah bicara deh di video sebelumnya, beberapa video sebelumnya kali, bahwa ikut serta dalam komunitas. Ingat, untuk mengawali segala macam sesuatu, kalau saya berawal dari komunitas, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa bergerak tanpa komunitas. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, komunitas akan memberikan dampak baik untuk perkembangan kita. Ya positif, negatif silahkan, setiap orang bisa menarik kesimpulannya masing-masing gitu loh. Tapi kalau saya sih melihat ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tapi saya ambil sisi positifnya. Kita bicara positifnya lah, gak usah bicara negatifnya. Itu
kita bicara positifnya. Kegiatan pameran itu penting untuk menjadi bagian dari apresiasi itu, apresiasi karya teman-teman. Itu caranya ya ikut komunitas itu. Teman-teman gak usah mikir itu komunitas besar atau komunitas kecil. Kalau saya dulu mengawali dari komunitas kecil. Dari komunitas kecil kita ikut aktif bergerak di bidang komunitas itu. Di komunitas itu kita sering ikut rembuk, kita sering memberikan kontribusi positif di komunitas itu. Dan kita jangan lupa, kita sering-sering posting karya di komunitas itu. Dengan sering-sering posting karya, orang akan mengenal karya kita. Dan suatu ketika saat ada kegiatan di komunitas biasanya akan saling mensupport gitu loh, akan saling memberikan dukungan. Ada pameran ini, ikutan yuk gitu loh. Biasanya gitu. Dan komunitas sendiri juga sering ngadain pameran kecil mereka sebagai bentuk saling support dalam satu komunitas. Nah, dari satu komunitas bergeraklah ke komunitas lain gitu loh. Di sebuah komunitas pasti ada pejabatnya. Dalam arti pejabat itu bukan pejabat sih, orang yang dihormati, orang yang dituakan, orang yang dihargai, orang yang dianggap senior. Memang dalam komunitas kita tidak perlu senior junior, tapi dalam arti gini, orang yang lebih berpengalaman, orang yang mempunyai pengalaman di bidang kesenian. Lah, teman-teman dekati dia gitu loh. Teman-teman pepet dia, ajaklah banyak diskusi, bikinlah kedekatan secara emosional dengan dia. Lah, kedekatan emosional ini akan memberikan dampak positif buat teman-teman. Tapi ingat, teman-teman juga harus tulus, jangan habis manis sepah dibuang atau asas manfaat doang, tapi teman-teman tidak memberikan kontribusi positif buat orang itu juga tidak benar menurut saya. Jadi ya harus saling, intinya gitu loh. Menjaga hubungan baik itu penting. Ingat, selalu menjaga hubungan baik. Nah, dari orang itu kan pasti memiliki komunitas yang lebih besar gitu. Nah, dari komunitas yang lebih besar itu nanti teman-teman akan diajak dia ikut komunitas yang lebih besar. Nah, dari situ teman-teman ikut aktif lagi, berperan lagi di komunitas lebih besar. Teman-teman akan menemukan banyak orang yang lebih beragam dengan kemampuan yang jauh lebih banyak, bermacam-macam lagi. Nah, dari situ teman-teman bisa belajar juga gitu loh. Nah, dari belajar di komunitas itu teman-teman coba cari lagi orang yang lebih senior lagi gitu. Ingat, di atas langit masih banyak langit, dan kita nggak pernah tahu tingginya langit itu berapa, dalamnya samudra seberapa gitu. Nah, cari orang yang lebih senior di situ, yang memang memiliki kemampuan yang menurut teman-teman, wih, ini kemampuannya oke nih, cobalah saya belajar dengan dia gitu loh. Belajar dari dia, apa yang dia miliki, serap ilmunya gitu loh. Saya percaya teman-teman yang senior, yang sudah memiliki ilmu kemampuan banyak, gak akan pernah pelit bagi ilmu. Kalau yang pelit bagi ilmu berarti ilmunya masih cetek, terus gak usah diurusin, itu rugi berteman sama orang-orang yang tidak mau berbagi ilmu, yang ilmunya masih cetek. Rugi, buang energi, buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang pikiran, buang segalanya. Tinggalkan, cari orang yang mau berbagi ilmu, cari orang yang suka berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Itu nah, dari orang itu teman-teman bisa banyak belajar, teman-teman bisa banyak mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru gitu loh. Nah, dari pengalaman baru ini akan ada kegiatan lagi, pameran umpamanya, workshop atau apapun. Nah, dari dia teman-teman nanti akan ikut ke komunitas yang lebih besar, ke orang-orang yang jauh lebih besar lagi. Lah, di situ gitu terus dan terus. Ingat,
Jangan pernah berhenti untuk belajar pada siapapun, jangan pernah nganggap remeh orang. Karena gini, kadang orang yang terlihat biasa saja itu orang yang kemampuannya malah di atas rata-rata, tapi orang yang banyak cincongnya, banyak ngomong, banyak komplain, banyak obrolan yang tidak positif, rata-rata itu orang-orang yang cuman omong doang gitu loh, kalau menurut saya. Karena banyak yang diam-diam tapi benar-benar kalau bikin karya gila gitu loh. Itu teman-teman pasti bisa lihat lah gitu loh, mana yang omdo dan mana yang tidak. Gunakan perasaan teman-teman, gunakan hati teman-teman untuk mencari teman yang positif. Tidak usah berteman sama orang yang berpikiran negatif, karena akan buang-buang percuma, buang segalanya. Itu penting, harus diperhatikan gitu. Lah, dari setiap komunitas itu teman-teman akan mendapatkan banyak ilmu baru, akan mendapatkan banyak pengalaman baru, banyak hal baru yang bisa teman-teman dapatkan. Lah, hal itulah yang akan membantu teman-teman untuk dapat mengikuti berbagai macam pameran, berbagai macam kegiatan gitu loh. Jangan pernah berpikir bahwa pamerannya pameran kecil, ikuti aja dulu, nggak usah mikir ini pameran kecil atau pameran besar, senimannya terkenal atau enggak. Kita pengen ikut pameran yang senimannya terkenal, ya memang bagus, tapi masalahnya sadar diri dulu dengan kemampuan kita, dengan karya kita gitu loh. Lawang kita aja belum punya nama udah pengen pameran sama Heri Dono, pameran berdua, ya entar dulu. Penting adalah saat berpameran teman-teman menunjukkan kualitas terbaik dari karya yang teman-teman. Oh ya, makasih. Yang paling penting dalam berpameran adalah tunjukkan karya terbaik teman-teman. Terbaik, ya ingat, karya terbaik teman-teman tunjukkan itu dalam pameran. Mau pameran kecil, mau pameran besar, tetap lakukan yang terbaik. Dengan sendirinya itu akan seleksi alam. Jadi mana karya terbaik itu pasti akan dilirik oleh orang gitu loh. Kalau teman-teman karena pameran kecil terus menunjukkan ya udahlah karya asal-asalan, ya pada akhirnya orang akan melihat bahwa kita itu berkarya asal-asalan, berkarya tidak serius, dan itu akan berimbas pada berikutnya. Saat ada pameran besar, orang juga akan sudah berpikir negatif dulu. Karya ya waktu itu aja asal-asalan ngawur, itu bikinnya kayaknya nggak serius. Akhirnya orang akan males ngajak kita pameran gitu loh. Jadi tunjukkan karya terbaik teman-teman dalam setiap event, dalam setiap pameran, karena itu penting dan wajib menurut saya. Itu syarat utama tuh. Jadi jangan pernah mikir bahwa itu karya pameran kecil atau pameran besar, dengan seniman terkenal atau tidak terkenal. Saya dulu berpikir seperti itu gitu loh. Ini senimannya terkenal atau enggak gitu. Tapi saya juga akhirnya harus sadar diri, siapa saya. Saya punya nama aja enggak, dalam arti di bidang kesenian saya nggak diperhitungkan gitu loh. Tidak banyak orang mengenal saya, yang kenal ya hanya itu doang gitu lah. Ya intinya kita sadar lah dengan kemampuan kita, bagaimana penciptaan kita itu. Intinya memaksimalkan diri dulu lah, bahasa kerennya memantaskan diri. Jadi ingat,
memantaskan diri teman-teman untuk dilirik oleh orang, dilirik baik oleh pelaku seni, kurator maupun kolektor ataupun publik secara umum. Itu penting. Itu jadi memaksimalkan karya teman-teman, memaksimalkan diri teman-teman itu bagian dari proses dikenal, diperhatikan, dinilai. Karena ingat, publik akan menilai secara personal teman-teman, bukan hanya menilai sebatas karya saja. Itu terus di satu sisi lain ingat, jangan pernah pelit ilmu, jangan pernah pelit berbagi informasi pameran, mau baik pameran seleksi maupun pameran bukan seleksi atau pameran bersama, open call lah. Nah, kadang beberapa orang itu ketakutan saat ada info pameran, ya udah saya simpan sendiri, karena nanti kalau seleksi semakin banyak orang yang ikut seleksi, berarti kemungkinan saya untuk masuk semakin kecil. Enggak, itu seleksi alam. Jangan takut dengan seleksi alam. Kalau kita takut seleksi alam, ya kita tidak siap untuk berkesenian namanya. Aduh, belok. Kalau kita takut seleksi alam, kita namanya takut untuk bersaing, kita takut untuk berkesenian. Padahal dengan seleksi karya, seleksi pameran, itu malah sebenarnya meningkatkan dan mendorong kita untuk lebih berkarya, lebih baik. Dalam arti gini, kita tahu bahwa musuh kita itu kita tidak pernah tahu kemampuannya seberapa. Karena kita tidak tahu musuh kita, otomatis kita harus berani mempersiapkan karya, berani bersaing, mempersiapkan karya sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu musuh kita itu sekuat apa, setinggi apa ilmunya gitu loh. Itu jadi harusnya malah teman-teman senang punya saingan jauh-jauh lebih berat daripada teman-teman gitu. Menurut saya, seorang seniman yang pemberani adalah dia tahu seberapa besar musuhnya, atau bahkan dia tidak tahu sekalipun, dan dia tahu kalau dia bakal kalah, tetapi dia tetap berani berjuang melawan itu. Jadi bahasa kerennya adalah mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan ego kita, mengalahkan gengsi kita gitu. Kalau saya dibilang nggak pernah nggak lolos seleksi, aduh jangan ditanya, banyak. Kalau saya katakan aduh entah sehalaman AVS kali enggak cukup, tapi buat saya itu pengalaman gitu loh. Kekalahan adalah bagian dari sebuah pengalaman perjalanan kita gitu loh. Tidak ada orang yang sukses terus. Tanya seniman siapapun, pernah nggak ditolak dalam sebuah pameran, dalam sebuah kegiatan saat merintis di dunia kesenian? Saya jamin pasti pernah. Ayo, pasti pernah, nggak mungkin nggak. Semuanya pernah merasakan itu. Tetapi bukan masalah kita ditolak atau kita jatuh, tapi masalahnya bagaimana kita bangkit kembali untuk, oh musuh saya kualitasnya seperti ini, berarti saya harus meningkatkan kualitas saya supaya tidak tertinggal lagi sama musuh-musuh saya gitu loh. Saya bicara musuh bukan berarti orang yang ada anak klub, sorry kepotong, berarti bukan orang yang yang harus kita lawan secara ini, enggak. Musuh dalam arti di sini bahwa dia itu saingan kita,
kita bersaing dengan dia. Bukan sesuatu yang salah bersaing cara sehat kok gitu loh. Bersaing saya sama teman pelukis bersaing cara sehat. Saya bilang, Anda musuh saya. Om Agus Budianto contohnya, saya pernah buat wawancara sama dia. Saya bilang, Om Agus itu musuh saya, tapi juga guru saya, sahabat saya juga gitu loh. Karena saya belajar dari dia, tapi saya juga jangan sampai kalah dengan dia. Saya harus bagaimana caranya saya berusaha meningkatkan karya saya agar tidak memalukan. Dalam arti tidak memalukan itu ya bisa bersaing dengan karya dia. Itu bagian dari sebuah persaingan buat saya, persaingan yang sehat. Tapi di satu sisi lain Om Agus Budianto pun juga akan berusaha. Ini Deskam itu salah satu musuh saya, berarti jangan sampai saya tersalib sama dia, berarti saya harus meningkatkan karya saya gitu lah. Itu namanya persaingan sehat, itu namanya permusuhan sehat. Dalam arti kita bersaing meningkatkan kualitas karya kita. Karena apa? Dengan persaingan sehat itu kita akan akan berusaha untuk meningkatkan diri kita supaya kita semakin baik dari waktu ke waktu, dari karya ke karya gitu. Itu persaingan sehat versi saya itu loh. Itu apalagi ya, intinya jangan segan-segan untuk belajar lah pada siapapun, itu penting gitu loh. Mungkin ada teman-teman yang menganggap wah ini Deskam saingan saya, ya monggo gitu loh. Itu saya senang malahan. Ayo kita bersaing cara sehat, kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu, kita berbagi pengetahuan seperti itu. Saya bisa ikut pameran berbagai macam pameran, sampai pameran ke luar negeri. Itu juga dengan cara seperti itu yang saya ceritain ke teman-teman, yang saya bagi cerita tadi gitu loh. Itu cara yang saya gunakan, jujur iya, itu yang cara saya gunakan. Saya pameran sampai Itali sudah 2 kali, sebenarnya tahun ini ketiga kali, tapi karena corona jadi akhirnya ditunda sampai tahun depan. Terus pameran ke Korea, pameran ke Yunani, pameran ke Swiss, segala macam. Iya, dari komunitas, ikut komunitas itu akhirnya dapat informasi. Karena sudah beberapa kali ikut pameran dan dianggap karyanya layak, akhirnya dapat undangan. Kan ya seneng, jujur gitu loh, jujur seneng lah. Ya intinya itulah, jangan pernah pelit berbagi ilmu, jangan pernah pelit untuk share pengetahuan. Karena saat kita berbagi ilmu, kita mendapatkan ilmu baru. Jangan takut hilang, jangan takut kalah bersaing, karena kita memberikan pengetahuan kita kepada orang lain. Tidak akan pernah hilang ilmu itu. Ilmu itu akan bertambah dan bertambah saat kita berbagi dengan orang lain. Makanya saya selalu senang berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dan cerita sama orang lain. Karena itu memacu saya untuk belajar. Jangan sampai setelah ilmu saya keluarkan, saya harus mencari ilmu baru. Prinsipnya gitu loh. Saya kasih ilmu ke orang, ya otomatis saya harus cari ilmu baru lagi, supaya orang yang tidak orang ketahui saya tahu, biar bisa saya bagi lagi. Gitu terus berputar seterusnya. Kan akhirnya ilmu kita nambah terus, gak habis-habis gitu loh. Dan namanya belajar kan gak pernah selesai. Sampai akhir hayat di kandung badan, ya sampai koet baru selesai belajar gitu loh, baru lulus gitu loh. Itu jadi gak ada ilmu yang sempurna. Kalau mau sempurna ya di kuburan disempurnakan, selamanya dimakan cacing sama dimakan itu jadi bangke menurut saya gitu. Jadi ingat,
selalu berbagi ilmu, selalu berbagi pengetahuan dan pengalaman buat kepada teman-teman yang lain. Intinya itu sih, apalagi ya, mungkin itu. Oh ya, ingat, jangan pernah mikir karya teman-teman laku atau enggak dulu. Tingkatkan kualitas. Semakin tinggi kualitasnya, orang akan melirik dengan sendirinya. Betul. Setiap karya itu punya jodohnya masing-masing. Jadi nggak usah merendahkan diri teman-teman dan karya teman-teman dengan cara, aduh karya saya nggak laku-laku. Ya sudah, kalau nggak laku gitu loh, biarkan saja. Hitung-hitung jadi koleksi pribadi, pasang di tembok tuh gitu, masih banyak. Atau bagi ke rumah saudara yang suka lukisan, kan nggak apa-apa. Hitung-hitung berbagi amal. Toh teman-teman bisa berkarya lagi gitu. Itu ya, bagaimana bertahan dengan saat karya kita tidak laku. Nanti saya akan bikin video berikutnya di next vlog saya akan bercerita bagaimana karya kalau tidak laku, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, kira-kira seperti itu ya. Sementara seperti itu dulu teman-teman. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk tetap stay di channel saya ini. Terima kasih sekali, sebuah kehormatan dan kebanggaan buat saya bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman. Mungkin ilmu saya nggak seberapa, mungkin teman-teman banyak yang lebih memiliki pengalaman, pengetahuan yang lebih banyak. Tapi semoga ini bermanfaat, dan kalau ada masukan silahkan, saya monggo. Terima kasih sekali kalau ada masukan dari teman-teman gitu. Bagi yang suka silahkan like, di itu tanda jempol. Yang nggak suka silahkan unlike, nggak apa-apa. Ini negara demokrasi. Yang mau memberikan masukan, apresiasi di kolom komentar terbuka lebar. Yang mau memberikan pengetahuan ini, pengalaman ini, cerita ini kepada teman yang lain yang mungkin dianggap bermanfaat dan berguna, silahkan share ke teman yang lain. Apalagi ya, bagi yang menganggap ini bermanfaat dan ingin mendapatkan manfaat lain dengan cerita yang lain, dengan pengalaman yang lain, silahkan subscribe di channel saya ini. Oke, silahkan, gratis, nggak pakai bayar, pakai kuota sih. Ya udahlah, pakai kuota tetangga, nggak apa-apa, pakai internet tetangga itu. Oke, terima kasih sudah ngumpul di sini. Jangan lupa stay at home, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum obat cacing bagi yang cacingan. Yang tidak cacingan ya minum Baygon biar cepat sehat, biar makin sehat. Enggak deh, mati nanti. Oke, itu aja, bercanda kok guys. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk semuanya. Mohon doanya, tetap jaga kesehatan, kita lawan COVID bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Bye bye.